Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikita Deviantari dengan NIM 122100079, di mana kelompok kami memilih topik analisis pekerjaan. Dalam analisis pekerjaan ini, kami memilih beberapa latar belakang permasalahan. Yang pertama ada pengertian analisis pekerjaan, yang kedua ada manfaat analisis pekerjaan, yang ketiga ada tahapan analisis pekerjaan, yang keempat ada pentingnya analisis pekerjaan, yang kelima ada jenis analisis pekerjaan, dan yang terakhir yaitu faktor analisis pekerjaan. Dari semua itu kami mendapatkan teori yaitu dari www.jojonomic.com. Yang pertama ada pengertian analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan memiliki dua kata yaitu analisis dan pekerjaan. Analisis artinya aktivitas berpikir seorang untuk mendeskripsikan topik sebagai bagian atau elemen. Yang kedua ada pekerjaan, yaitu sekumpulan tugas atau tanggung jawab seorang pekerja dalam kurun waktu tertentu. Jadi analisis pekerjaan adalah proses sistematis mengumpulkan informasi tertulis tentang jenis pekerjaan yang ada di perusahaan untuk mencapai tujuan organisasi. Sekian video dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Om Santi 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 Om. Perkenalkan, nama saya Komandari dari NIM 1221007. Yang kedua ada analisis pekerjaan memiliki dalam suatu organisasi, termasuk yang pertama ada menetapkan dasar struktur gaji yang wajar, yang kedua ada kajian tentang lingkungan yang mempengaruhi pekerjaan pribadi, yang ketiga ada merencanakan kebutuhan sumber daya manusia di masa depan, yang keempat ada menentukan kebutuhan pelatihan karyawan baru dan lama, yang kelima ada mengatur pekerjaan karyawan sesuai dengan keahlian mereka, yang keenam ada mengembangkan standar kinerja, yang ketujuh ada analisis elemen untuk memperbaiki metode, yang kedelapan ada mendesain ulang untuk posisi organisasi. Perkenalkan, nama saya Nikita Devi dengan NIM 1221000. Di sini saya akan menjelaskan dalam analisa pekerjaan dua langkah utama yang harus dilakukan, yaitu yang pertama menentukan tugas pokok, kegiatan, perilaku, atau kewajiban yang akan dilakukan dalam pekerjaan tersebut. Yang kedua, menentukan pengetahuan, knowledge, ability, skill, dan beberapa karakteristik lainnya, yaitu faktor personal, sikap, ketangkasan, atau karakteristik fisik dan mental yang dibutuhkan untuk pekerjaan tersebut. Tahap pertama dari persiapan analisis pekerja. Pada tahap persiapan dan analisis pekerjaan dilakukan identifikasi pekerjaan dan penyusunan daftar masalah yang akan menjadi pembahasan. Pengumpulan data tahap kedua. Pengumpulan data dapat dilakukan melalui wawancara, observasi, angket, dan kombinasi ketiganya. Data tahap ketiga dan selesai. Pada tahap ini, sortir data tersedia atau tidak terpakai, filter data yang relevan atau tidak relevan, lalu analisis informasi yang dikumpulkan dengan staf terkait. Yang keempat, ada dengan melakukan analisis pekerjaan, memainkan peran penting dalam mengontrol hasil pekerjaan tertentu. Menentukan keberhasilan suatu pekerjaan bergantung pada analisa pekerjaan yang adil, akurat, dan menyeluruh. Ini juga membantu merekrut orang yang tepat untuk pekerjaan tertentu. Tujuan utama menyelesaikan seluruh proses adalah untuk menetapkan dan kesesuaian yang sempurna antara pekerjaan dan karyawan. Analisis posisi juga dapat membangun manajer sumber daya manusia, menentukan paket gaji dan tunjangan serta insentif lain untuk posisi tertentu. Faktanya, mengumpulkan data dan mencatat informasi untuk pekerjaan tertentu melibatkan banyak komplikasi. Jika informasi pekerjaan tidak benar dan diperiksa dari waktu ke waktu, karyawan tidak akan dapat bekerja dengan normal. Kecuali jika manajer dan organisasi tidak tahu apa yang harus dilakukan atau apa yang diharapkannya darinya. Waktu dan energi yang dihabiskan untuk analisa
Om Swastiastu. Halo, perkenalkan nama saya Ibu Turam Prayoga dengan NIM 122100006. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang analisis pekerjaan. Selanjutnya ada analisis pekerjaan tradisional. Model tradisional ini hanya mencari informasi dari 3 aspek berikut, termasuk tanggung jawab unit organisasi yang harus menjadi tanggung jawab posisi yang tertuju, kendala pembina dan pelaksana, kewajiban umum personel yang memegang posisi tersebut, dan kualifikasi minimum yang diterima sebagai kualifikasi. Analisis berorientasi hasil. Analisis pekerja yang berorientasi yang pada hasil secara ini tidak membantu dalam perencanaan berorientasi anggaran, namun dapat meningkatkan produktivitas. Selanjutnya ada faktor analisis pekerjaan. Proses analisis pekerjaan melibatkan penyelidikan mendalam untuk mengontrol output, yaitu menjalankan pekerjaan dengan sukses. Proses ini membantu untuk mengetahui apa yang dibutuhkan departemen tertentu dan apa yang harus dikatakan oleh calon karyawan. Selanjutnya ada analisis pekerjaan juga membantu untuk menentukan informasi rincian pekerjaan, termasuk jabatan, lokasi kerja, ringkasan pekerjaan, tugas yang terlibat, kondisi kerja, kemungkinan bahaya, mesin perkakas, dan bahan yang digunakan oleh karyawan yang ada atau calon karyawan. Namun proses ini tidak terbatas pada faktor-faktor tersebut. Selanjutnya ada penyelesaian berdasarkan pemikiran kelompok. Dari pemikiran kelompok kami memikirkan bahwa analisis pekerjaan adalah suatu kegiatan atau prosedur dalam memilih atau menseleksi seorang karyawan yang sesuai dengan lowongan yang dicari. Jadi kesimpulan yang kami dapat dalam materi analisis pekerjaan ini yaitu analisis pekerjaan merupakan bagian dari rencana sumber daya manusia dan proses penelitian serta pengumpulan informasi yang berkaitan dengan operasi dan tanggung jawab suatu pekerjaan. Di sini ditekankan bahwa ada 2 aktivitas utama dalam analisis pekerjaan, yaitu pengumpulan informasi tentang operasi dan tanggung jawab pekerjaan, informasi dan melakukan penelitian yang lebih mendalam. Analisis pekerjaan juga memuat informasi tentang kualifikasi anggaran kerja yang dibutuhkan untuk penyelesaian pekerjaan tersebut. Informasi ini meliputi penentuan tingkat pendidikan, pengalaman, evaluasi, pelatihan, inisiatif, kepemimpinan, keterampilan fisik, keterampilan komunikasi, rasa tanggung jawab, dan karakteristik emosional. Faktor-faktor ini bervariasi menurut jenis pekerjaan tertentu, senioritas, industri, dan resiko. Jadi sekian presentasi kami ucapkan terima kasih. Om Santi Santi.